Di radio aja saya khotbah, saya bilang apa? Pergi gereja di situ, jangan pikir Anda dibujuk jadi anggota. Itu cara berpikirnya Mel Atok. Kenapa? Itu dibangun di atas apa? Saya mengerti apa maksud satu di sini. Satu bukan berarti kita semua mau satu sinode. Bukan. Itu pikiran anak merah, pikiran bayi, balita secara rohani. Orang dewasa tidak permainannya begitu. Mumpung Kupang masih aman, NTT masih aman, ayo gereja gandeng tangan. Jangan kayak kota yang saya ngomong tadi. Sudah kerusuhan baru pendeta satu telepon pendeta lain. Kita doa berantai dulu. Kita doa gandeng tangan dulu. Kita bersatu dulu. Munafik. Saya serukan ini. Ini saudara tanda. Saya serukan ini di saat NTT masih aman-aman loh. Saya sudah teriakan ini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini doa Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri. Menengadah ke langit, ini adalah satu tindakan penghormatan Tuhan Yesus kepada Bapa. Tapi hal yang menarik dari doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk dirinya sendiri ini, dia tidak doa minta ampun dosa, tidak ada. Kalau kita kan harus minta ampun. Karena sekalipun pendeta kah, tapi perjuangan kita di pikiran, di hati, itu saya pikir tidak ada yang sempurna. Sampai nanti dia masuk surga. Kalau masih di dunia, semua kita masih bisa dosa. Oleh karena itu harus minta ampun. Tapi dalam sepanjang doa ini, Tuhan Yesus tidak minta ampun. Minta ampun buat apa? Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali, saudara-saudara. Ya, ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Iya, jadi itu jelas doa Tuhan Yesus untuk dirinya. Ya. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini juga doa bagi dirinya. Dan ini ayat yang paling sering dipakai oleh orang-orang tertentu untuk ingatkan kita orang Kristen. Baca tuh Yohanes 17 ayat 3. Yesus itu cuma utusan. Karena memang ayatnya bilang begitu kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Orang-orang tertentu itu ada yang dari dalam Kristen, ada yang di luar Kristen. Ya. Bahkan Pak Erastus Sabdono saja pakai ini ayat untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah, cuma utusan. Nah, ini hanya pendahuluan saja, bukan ini yang mau saya bahas. Hanya mau kasih ingat kita. Utus mengutus itu bicara tugas, bukan bicara hakikat. Saya utus ke Onco misalnya ya. Pelayanan di pedalaman Papua yang tidak ada lampu, tidak ada semua-semua. Misalnya kalau saya utus ke Onco, saya utus beliau, itu utusan bukan berarti dia lebih rendah dari saya. Dalam urusan tugas iya, tapi hakikat Kakak Onco dengan saya sama. Saya manusia, dia manusia. Bapa utus Yesus, Bapa itu Allah, Yesus Allah, mengutus itu tugas, nggak ada urusannya sama hakikat. Tangkap ya, sampai sini. Jadi banyak orang kok selalu, iya dia utusan, iya kok diutus, apa yang salah dengan utus? Apakah ada istilah utus, lalu kemudian itu menggugurkan pandangan bahwa dia Allah? Sama sekali tidak. Amin. Makanya dalam Kristen kita belajar baik-baik. Bapa sendiri bilang anaknya Allah kok. Pernah baca tidak? Ibrani 1 ayat 8. Allah Bapa bilang Allah anak, dia panggil Allah. Nah, coba lihat ayat. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini Bapak omong kepada anak. Tetapi tentang anak, tetapi tentang Yesus. Iya, Bapak berkata,
tahtamu ya Allah. Hah, mau apa? Jadi hakikat itu beda dengan fungsi atau tugas. Jadi masih ada banyak ayat, terlalu banyak. Sangat bisa dibuktikan. Makanya saya tidak mau khotbah asal khotbah atau soroti hanya praktis moral. Saya tidak mau. Saya berusaha sebisa mungkin seimbang. Karena kalau kita hanya bicara moral, jangan berzina. Ustadz juga bilang, jangan berzina. Jangan korupsi. Ustadz juga bilang, jangan korupsi. Ustadz atau habaib atau siapa, mereka ceramah sama. Seputaran moral masih sama kita. Tapi saat kita bilang, Yesus Allah, langsung beda. Amin. Bukan beda lagi, bahkan bertentangan. Dan faktanya, Yesus memang Allah. Tidak cukup ayat 8, 9, penekanan tambah lagi. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Iya. Ini Bapak omong dengan anak, sama-sama Allah. Ya wajar kalau dia bilang, Allahmu telah mengurapi engkau. Biasa saja. 10, masih merujuk kepada Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ayat 8, 9, Bapak omong, kamu Allah, kamu Allah. Ayat 10, Bapak omong di Tuhan Yesus, Tuhan, engkau yang meletakkan dasar bumi. Mau apa? Tidak ada sesuatu pun dari semua yang sudah diciptakan bisa ada di luar karya Kristus. Semua bisa diciptakan karena Yesus. Amin. Anda baca Yohanes 1 ayat 3, bukti bahwa Yesus Allah, syarat satu pribadi itu disebut Allah. Kalau dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu baru namanya Allah. Perhatikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Betul, itulah Yesus Kristus. Jadi kembali ke doa Yesus untuk dirinya sendiri dalam Yohanes 17 ayat 3, di mana Tuhan Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu bukan berarti Yesusnya bukan Allah, bukan begitu. Sorotan ayat ini adalah seputaran tugas ketika anak Allah yang hakikatnya juga Allah dalam konteks tak terbatas harus berinkarnasi, masuk ke dalam daging, masuk ke dalam konteks kesementaraan dan menjadi sama dengan manusia. Dan pada waktu dia sama dengan manusia inilah dia berdoa. Ayat 4. Masih seputaran dirinya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Hal lain yang menarik dari doa Yesus untuk dirinya sendiri. Dalam doa Yesus itu, Yesus selalu menuturkan bahwa dia tidak pernah cacat. Selain dia tidak minta ampun dosa, dia kasih tahu bahwa semua yang dia lakukan sempurna. Nah ini tentu tidak bisa kalau kita ya, saya saja walaupun sudah khotbah kiri kanan muka belakang pimpin gereja kayak begini. Kalau saya berdoa tuh saya tidak percaya bahwa saya pasti sempurna, tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kalau sudah dalam doa saya suka bilang sama Tuhan, Tuhan, hamba tidak percaya hati hamba. Hamba tidak percaya pikiran hamba. Hamba tidak percaya penilaian diri hamba terhadap diri hamba sendiri. Engkau maha menilai. Tapi yang hamba tahu, hamba pasti tidak sempurna. Beda dengan Tuhan Yesus. Saya tidak mengerti kalau ada gereja, pendeta yang berdoa, Tuhan, hamba bersyukur. Hamba sempurna. Orang begini justru nanti akan direndahkan oleh Tuhan. Ini kan yang dilakukan di Lukas 18 itu kan. Ini dianggap sombong di mata Tuhan. Yesus tidak sombong, itu memang apa adanya, dia sempurna waktu dia ngomong ini. Tapi kalau seorang manusia, serohani apapun dia, tokoh agama kah dia, pendeta kah dia, ahli teologi kah dia, jam doanya tinggi kah dia, baca Alkitab, tahu seberapa kali. Tapi siapa kita yang berani datang lalu omong model ke Lukas 18 ayat 9 dan seterusnya. Perhatikan, ini kecaman atau sindiran atau teguran Yesus kepada orang-orang sombong
yang merasa dirinya tidak ada cacat. Perhatikan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Ya, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, ini pas kita bahas topik doa, jadi contoh pas. Terus Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Farisi itu kelompok yang merasa bahwa orang di luar mereka tidak ada yang layak menghampiri Allah, tidak ada yang layak masuk bait Allah, yang paling pantas datang berseru kepada Allah atau masuk di bait Allah cuma mereka. Apalagi pemungut cukai. Bapak Ibu tahu, pemungut cukai kan zaman itu antek-anteknya kafir. Kaki tangannya Romawi. Dan mereka itu memang dianggap jahat sekelas dengan pezina, perampok, orang lalim, dan seterusnya. Nah ini dua-dua pergi berdoa nih. 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Adakah bapak-bapak yang berani menghadap Tuhan lalu doa model begini? Hamba bukan kayak Om Yafet di sebelah Tuhan. Apalagi Om Sarus. Oh no. Tante Yakoba tuh. Hamba beda dengan Yakoba. Siapa yang berani doa begitu? Sombong banget. Iya kan? Apalagi orang Yahudi kalau berdoa tuh menyolok kayak orang karismatik. Yahudi punya doa, angkat tangan. Tidak ada masalah angkat tangan. Tapi sebagini lah, tangan tak angkat, coba kepala tertunduk mending. Ini tak angkat semua, mulut tinggi, omong. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wih, Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. terus. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa begini yang Tuhan terima. Ya, saudara jangan tiru, Tuhan Yesus pun doa ya. Kalau kita tidak sama dengan Tuhan Yesus. Kalau omong dia tidak cacat wajar. Nah kita nih siapa berani omong begitu? Saya tidak berani. Saudara tahu kalau berdoa buat saudara, saya selalu bilang Tuhan engkau yang kirim. Kalau engkau tidak kerja, ini gereja sunyi Tuhan. Saya yakin Tuhan. Sampai dengan istri kalau sampai topik itu, kau hanya menangis. Menangis karena kagum Tuhan. Saudara nih orang semua, orang pintar punya kesibukan. Siapa yang bisa atur hati orang? Siapa yang bisa atur free choice-nya orang? Pilihan bebasnya orang. Kalau bukan Roh Kudus. Jadi saya tidak pernah merasa saya mampu merubah orang. Tidak bisa. Pasti Tuhan. Makanya dalam doa kita kagum sama Tuhan. Kita kagum sama Tuhan. Kita kagum sama Tuhan. Sambil memposisikan diri. Tahu diri lu bukan siapa-siapa. Makanya orang ini dibenarkan. Yang lain yang sombong itu tidak dibenarkan. Yang merendahkan diri ditinggikan. Yang meninggikan diri direndahkan. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi kalau datang di kaki Tuhan, sungguh indah. Kalau Anda menangis dengan dia, aduh indah sekali. Apalagi menangis karena Roh bekerja dan menginsafkan kita atas dosa-dosa kita. Oh di situ Anda habis. Manifestasi pekerjaan Roh Kudus yang saya rasa pertama kali saat saya bertobat adalah tangisan berjam-jam. Ketika teman-teman saya mendoakan saya, penginjil-penginjil tanpa gaji itu. Penginjil-penginjil yang punya hati menginjil di jalanan. Waktu mereka menginjil saya sudah tidak tahan menangis. Tapi karena preman, jadi mesti agak gengsi. Ini di terminal Lepura nih. Saya bilang tunggu sebentar. Saya bilang saya mau mandi. Padahal masuk dalam air tuh beta menyelam, beta menangis. Dulu beta tahan napas lama. Serius. Kau tahu anak pura kalau santai berenang tuh itu omong kosong. Iya menyelam tuh berbeta menangis di air, menangis. Tuhan Tuhan temukan beta ini hari. Terima terlalu kotor soalnya.
Menangis, mereka bingung ini anak ini apa? Beta menangis di dalam air, salam sambil menangis. Keluar, kita janjian, saya pulang cepat-cepat. Ada kobaran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau hanya ukur ini anak dua, dong dua bukan pengkhotbah terkenal. Dong bukan orang yang belajar homiletik, berhomilia dengan baik. Tidak, mereka anak persekutuan doa yang dulunya kotor sekarang diubahkan Allah. Lalu punya beban penginjilan. Lalu mereka pergi khotbah buat kita, anak-anak nakal. Pulang sampai ke rumah lagi. Omong dengan mama beta mau bertobat. Mama antara percaya tidak percaya. Karena ini omong mau bertobat ini susah 100 kali lebih. Kau tidak pernah bertobat. Dulu lu bilang mau bertobat, foe ulang. Dulu lu mau bilang bertobat, omong kosong. Jadi mama antara percaya tidak percaya. Menyingkir ke sebelah rumah. Di bawah pohon kujawas. Di situ saya berlutut. Tanah dan batu-batu kerikil masih ada. Di situ batu-batu tajam, batu-batu karang. Di bawah bulan purnama. Benar, saya masih ingat bulan purnama besar. Orang pikir memang suanggi tetangga. Karena posisi itu kan benar. Bem kampung banyak suanggi, jadi kita tahu cara suanggi. Biasanya pas bulan besar, don tondo agama tono. Nah beta memang matono. Berlutut, menangis di tanah. Aduh berjam-jam. Seperti Tuhan Roh Kudus bukakan. Pukul orang, tikam orang. Semua pokoknya yang unsur suka badara-badara itu beta ancor di situ. Beta, aduh Tuhan beta tidak layak. Bayangkan orang di depan gereja saya tusuk orang sampai 10 lubang. Hari Minggu orang ibadah beta tikam orang. Karena musuh. Sampai kawan-kawan shock. Kalau tikam besok bisa berhenti lah. Baru Tuhan tangkap. Sudah bisa bayangkan. Kenapa itu terjadi? Saya percaya bahwa ini bagian dari doa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kita bahas hari ini. Karena setelah dia bahas tentang dirinya, dia doa buat rasul-rasul. Minggu lalu kita belajar, dia mulai doa buat kita. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan dalam isi doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kapan doa ini pertama kali tergenapi? Saat hari Pentakosta. Waktu Petrus bangkit dan berkhotbah dalam Kisah pasal 2. Khotbahnya panjang. Mulai dari ayat 14, 15, 16, 17. Terusnya 30, 31, 32, 33. Sampai ayat 36, 37. Itu pendengar khotbah. Yang sebenarnya juga ada di dalam doa Yesus. Karena Yesus berdoa untuk mereka yang percaya oleh pemberitaan para rasul. Maka terjadi di sana pertobatan. Waktu hati mereka tertusuk, teriris. Dalam ayat 37 mereka bertanya kepada Petrus demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini jawab Petrus di ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Betul. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosa saat orang bertobat menerima dia. Kata bertobat di sini. Ini mengarah kepada dulu tidak terima Yesus, sekarang menerima Yesus. Karena bertobat itu kan ada dua model Bapak Ibu ya. Ada yang bertobat satu kali seumur hidup. Ada yang bertobat terus menerus seumur hidup. Yang satu kali seumur hidup seperti mereka. Dulu tidak percaya Yesus. Konsep berpikir mereka tentang Yesus itu berubah. Dulu pikir Yesus penyesat. Dulu pikir Yesus pemimpin sekte. Dulu pikir Yesus ini penghujat Allah. Tapi sekarang mereka berubah oleh khotbah Petrus tentang Kristus. Metaneosate. Metanoia, dari kata metanoia. Langsung di situ saudara. Roh Kudus bekerja. Mereka akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang di dalamnya ada pengampunan dosa dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apakah cuma mereka?
Petrus waktu itu 2000 tahun lalu sudah ngomong tentang kita loh. Dengar, 2000 tahun lalu ini peristiwa nih, di Yerusalem hari Pentakosta. Petrus ngomong tentang kita. Mau tahu kita di mana? 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamu dan anak-anakmu tidak cukup sampai situ. Dia lanjut, disitulah kita ada. Dan bagi orang yang masih jauh. 2000 tahun yang lalu Petrus ngomong. Orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi tadi kesaksian saya, pengalaman saya. 2 penginjil datang. Saya yakin saya menjadi bagian dari doa ini. Saudara yang punya cerita pertobatan masing-masing. Apapun itu tidak peduli. Mau pahit, mau manis, pokoknya itu cara Tuhan untuk menarik kita. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa itu, mungkin kita tidak datang kepada Allah. Tapi itulah Tuhan punya cara. Kalau kita tidak kena yang entah sakit penyakit, tantangan, bla bla, segala macam. Lupakan masa lalu. Karena itu hanya bagian metode Tuhan untuk menarik Anda dan saya. Amin. Dan ujung-ujung yang membuat kita stabil, kokoh, mantap, exist, survive adalah firman itu. Dan itu bagian dari doa Yesus 1 dan 2 yang kita bahas minggu lalu. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya kalau saya ingat, oh dulu kita bertobat. Lalu dalam KKR, kalau saya altar call dan orang bertobat, pernah di satu kampung beta altar call, semua berlutut menyerahkan diri. Mau yang di Knino, mau yang di Semau, mau yang di Alor, mau yang di Sumba, mau yang di Rote, Papua, itu bukan karena kami hebat. Sebanyak yang Tuhan mau tarik. Urusan kita khotbah aja. Urusan kita beritakan saja. Makanya saya bilang tadi, saya tidak pernah percaya bahwa saya bisa bikin bertobat orang. Tapi saya hanya percaya bahwa doa Yesus bisa tergenapi dalam pelayanan kita. Itu saya percaya. Jadi yang hebat Yesus. Amin, kekasih Allah. Makanya terjadi penuaian, pertobatan. Jelas Paulus bilang, aku tanam, Apolos siram, pertumbuhan Allah. Jadi yang penting bukan yang tanam atau yang siram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, malam ini jemaat yang diberkati, kita masuk kepada permintaan Yesus yang lain atau isi doa Yesus yang lain di dalam Yohanes pasal 17 ya. Ayat 20 sampai ayat 26. Kita sudah bahas ayat 20. Hari ini kita masuk ayat 21. Apa yang Yesus minta di sini? Supaya gereja Tuhan menjadi satu. Perhatikan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan kalau ngomong apa-apa sampai 3 kali atau lebih, itu artinya hal yang sangat serius bagi anggapan Allah. 1 kali atau 2 kali saja sudah sangat serius. Apalagi kalau 3 kali sampai lebih, itu terlalu serius. Contoh waktu Tuhan kasih tugas Yosua nih. Yosua mau lanjutkan estafet kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Musa. Saya sudah pernah jelaskan ini. Ada sejumlah problem yang membuat Yosua tuh gentar, takut, pikiran. Di antaranya dia pimpin hampir 2 juta orang kepala batu semua. Israel tuh lebih kepala batu dari Anoy Kabiti. Supaya Bapak Kepala Desa Kota Bes tahu ya. Ada teman saya Bapak Pendeta, Bapak Kepala Desa Kota Bes, kita mau KKR di Kota Bes, Anoy Kabiti. Dia lebih keras dari ya Anabaun, supaya kau tahu Pak Paul Akunut. Ya. Dia lebih keras dari Ana Merdeka, supaya kau tahu Papa Supri Sumitra. Termasuk orang Wetona yang dimana kau akan tinggal nanti ya. Jadi wajar kalau Yosua itu rasa ini tidak kuat. Lalu harus ganti figur Musa yang dahsyat. Lalu harus hadapi orang 7 suku Yebus, Gergasi dan seterusnya, Midian, Filistin segala macam. Itu orang-orang kelas berat semua.
harus melewati sungai Yordan yang waktu itu air lagi naik. Ini bagaimana caranya? Tapi Tuhan bilang sama dia dalam Yosua 1 mulai ayat 6. Dia bilang begini, ayat 6. Perhatikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini sangat serius, perintah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Satu kali masuk ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dua kali. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Sampai di situ. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Iya. Jadi kalau sampai Tuhan omong 3 kali itu serius. Kalau dia bilang kuatkan, teguhkan, itu betul-betul harus kuatkan dan teguhkan. Dia tanya Petrus berapa kali? 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus jawab iya 1 kali, dia tambah 2. Jawab 2, dia tambah 3. Sudah, kalau dia kasih beban tugas 3. Gembalakan domba-dombaku, itu juga 3 kali. Jadi Tuhan kalau omong apa 3 kali, serius. Kalau salah satu hal yang paling serius, yang Tuhan sampai omong 3 kali, dia bilang, aku datang segera. Tuhan Yesus tidak lama lagi kembali. Tidak lama lagi. Wahyu 22 ayat 7, Tuhan Yesus bilang begini. Ini Tuhan Yesus yang omong langsung. Makanya betul di Matius 24 ayat 36, 24 ayat 36 dulu. Dia pernah omong bilang begini. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Makanya ini anak yang bersaksi. Muhammad Prince. Papanya Islam. Karena alasan iman papa dan mamanya bercerai. Lalu dia dan mamanya ikut Tuhan Yesus. Papanya tanya dia seputaran ini. Kalau Yesus Tuhan, nah, lihat anak sampai kalau Anda yang mofak son mengerti, bisa mengerti lah. Behot antara mati, tar mati, hidup, tar hidup. Bersaudara bilang, kenapa Yesus? Anda tengah nggak? Nama telepon Bapak Gembala. 20 tali pusat harus potong ulang. Benar, ini anak harus potong ulang. Kok bisa son mengerti? Muhammad Prince, ada lagi viral di TikTok. Lihat orang mungkin ambil dari channel. Lagi viral tuh, ini 3 anak, Alvaro, Muhammad Prince. Itu anak Islam semua. Dulu Islam, sekarang dia dan keluarga semua ikut Tuhan Yesus. Muhammad Prince bilang apa? Tuhan Yesus omong ini dalam keadaan sebagai manusia. Itu jawaban yang benar. Ini anak mengerti. Dalam kealahannya, yang saya mau tekankan tadi, Wahyu 22 ayat 7, Yesus bilang apa di sana? Ini dia pasti tahu lah. Makanya dia bilang, sesungguhnya aku datang segera. Ini kan suposisi di sorga. Su bangkit dari kematian. Su menyelesaikan tugasnya sebagai manusia. Maka kealahannya mulai dimunculkan di sini. Tadi ada, tapi tidak dipakai. Lalu lengkap sekarang. Makanya dia bilang, aku datang segera. Itu ayat 7. Ayat 12, dia ngomong lagi di sana. Sesungguhnya aku datang segera. Ayat 20 dia ngomong lagi, sama-sama baca 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus benar-benar semua datang. Amin. Jadi bagaimana? Tuhan Yesus semua datang, tutup kios sudah. Bengkel-bengkel tutup sudah. Mama cek tutup sudah? Tidak, tetap kerja saja. Yang berdagang tetap berdagang, petani tetap petani. Iya toh, pokoknya yang halal-halal, go on, keep going. Lanjut terus. Kalian judi ya jangan, tetap judi jangan. Berhenti, itu kan saya sengaja pendekanan. Yang judi berhenti, iya toh? Yang apa lagi? Yang suka bisnis tipu-tipu, berhenti sudah. Kalau yang kerja halal, kerja saja. Kerja.
Karena Alkitab bilang, nanti waktu Yesus datang itu, satu diangkat, satu tinggal. Beberapa orang sini melihat hanya ibu yang datang gereja sendiri. Laki sana ada gerakan apa-apa. Tapi engkau lihat di hari pengangkatan nanti. Waktu lu tak angkat tuh dia menangis ke orang gila. Dia tidak akan panggil Tuhan. Percaya, dia kan sudah mengerti Tuhan. Yang dia berteriak, diangkat Allah. Pak berteriak siapa? Yesus tolong, tidak. Mama. Baru mama bilang begini, bisa omong dari dulu. Itu kalau mama yang rendah hati, kalau mama yang sedikit sombong. Nah saudara, berarti ini serius. Doa minta supaya kita menjadi satu. Yang tadi kita baca di Yohanes 17 ayat 21. Tidak cuma 21, 22 dia minta lagi. Perhatikan 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tidak cukup di ayat 22 dan 21, 23 lagi. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan yang di ruangan ini maupun yang di rumah sana. Berarti permintaan Yesus berkaitan dengan kesatuan atau persatuan gereja. Ini adalah serius. Satu dalam hal apa? Bukan satu dalam hal sinode atau organisasi. Itu tidak mungkin satu. Sampai kiamat kita tetap beda. Ya, ada sinode Gemit. Ada GSJA, ada GBI, ada GPDI, ada GPPS, ada GKIN, ada GBIA, ada GKPB, ada GKBI. Nanti saudara baca sendiri di internet, itu sinode-sinode. Ratusan soalnya. Sinode tidak mungkin sama. Tata cara juga tidak mungkin sama. Karena memang Yesus tidak berdoa supaya kita punya tata cara yang sama. Orang baru kirim ke saya, ini hoax atau benar saya tidak tahu. PBB sudah mencanangkan, ini berita. Harus hanya ada satu agama di dunia. Tapi menurut saya itu bukan doa Yesus di situ. Saya kalau melihat itu terjadi, justru saya melihat antikris makin nyata. Supaya terorganisir semua. Yang Yesus doakan di sini, bukan kita menjadi satu. Supaya semua jadi satu liturgi, satu pengakuan. Pengakuan iman itu sebenarnya pengakuan iman dan GSA dan GMI itu beda. Tapi intinya sama. Hanya dia punya susunan kata-kata beda. Lalu pengakuan iman itu ada banyak saudara-saudara. Ya, tata cara gereja dan lain sebagainya banyak perbedaan. Ada gereja satu menonjolkan bahasa roh, satu tidak. Perbedaan banyak. Dan Yesus tidak sedang berdoa supaya itu semua seragam, tidak ada. Lalu apa yang Yesus doakan? Kembali ke ayat 21, penekanannya ialah bahwa mereka menjadi satu dengan dasar yang jelas, dengan fondasi yang jelas. Fondasinya apa? Kesatuan Allah Tritunggal. Makanya di ayat 21 dia bilang begini, supaya mereka semua menjadi satu. Sama-sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi fondasi kesatuan dan persatuan gereja adalah sesuatu yang bersifat rohani, bukan tata cara, bukan ritual, bukan. Sesuatu yang sifatnya rohani. Kita tidak bersatu lalu kita menjadi seperti Allah, bukan. Tapi di dalam Allah Tritunggal itu ada kasih yang luar biasa. Sekalipun gereja kita beda liturgi, beda tata cara, sepanjang tidak sesat, maka kita bisa bersatu. Dan itulah tujuan doa Yesus, bersatu dalam kasih. Di satu kota, sebelum terjadi kerusuhan, sebelum gereja dibakar, sebelum Kristen diancam, pendeta satu tidak peduli pendeta lain. Ketemu di jalan pun bisa buang muka. Tidak peduli. Tidak saling sapa.
Gereja A menganggap gereja B sebagai kompetitor. Dan ini jelas sikap yang tidak diinginkan Kristus. Ini justru menjadi batu sandungan bagi dunia. Batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Tapi pas kerusuhan, baru pendeta-pendeta tahu betapa pentingnya persatuan. Emang mau kita harus bersatu pakai kerusuhan? Sebenarnya jangan begitu. Tadi malam ulang tahun SMA 3, beta khotbah, Romo Yalo, itu teman saya. Lalu saya minta, bilang, Romo kalau beta undang di beta podcast, Romo mau ke sana? Mau. Teman, dia nama Yakobus Yongga, orang Longga. Langgolongga, pokoknya sekitar itu. Ya, itu Yalo itu singkatan. Ya, teman saya, orang muda itu Romo yang di NTT muda tapi keren. Kita pimpin sama-sama 50 tahun SMA 3 tadi malam. Karena beta alumni dari situ. Di situ juga beta khotbah dan beta bukakan. Dulu di sekolah ini saya gereja, datang sekolah tidak bawa buku, bawa parang. Kapal sekolah ada, mana Pak Ledo ada. Saya pun lulusan Pak Ajar Hans Ledo. Ini Bapak Ledo saksi mata. Bapak Ledo dan polok beta, cium dulu anak, cium. Karena bapak anak yang bakal tengkar dengan kapal sekolah. Tanya Bapak Ledo, di dalam ruang kapal sekolah, gara-gara beb anting-anting yang di mata hidung. Beta minta kembali, kasih kembali, kasih kembali. Kan tidak boleh pakai anting-anting di sekolah. Anting di telinga saya tidak boleh, beta pun di semua nah. Pipi ini mata semua penuh, leher-leher. Orang lihat keren tapi nanak sudah. Keren apa? Kali harim. Pas pulang tuh. Kok ini hancur semua. Saudara. Beta bukan tusuk ya seakan-akan aku supiko tindi. Angka vaniti rodok sendiri. Betul. Angka vaniti mata. Ini anting-anting semua. Ini putus polisi pukul. Ya khotbah tadi malam guru-guru. Tahu saksi mata semua di situ. Jadi saudara-saudara omong bersatu. Gereja Tuhan. Ya. Kita harus satu di dalam kasih. Satu dalam kebenaran. Satu di dalam Roh Kudus. Amin, kekasih Tuhan. Ini yang Tuhan minta. Makanya kenapa di gereja ini kadang-kadang ada pendeta dari Gemit khotbah. Silakan. Selasa ini pendeta dari GPDI. Kemarin dari GBI. Tidak ada masalah. Makanya beta bingung kalau orang mengaku gereja. Lalu tidak ada kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Allah kasih kepada sesama orang percaya. Kasih kepada jiwa-jiwa terhilang. Hanya gara-gara bilang. Dia bukan dari kitab sinode. Jadi jam pakai dia. Kecuali Mel Atok nih khotbah baru Mel Atok bateria. Semua pi Amazing Grace. Tuhan Yesus di Amazing Grace paling ganteng dari Tuhan Yesus yang ada nih. Kan beta sonde begitu di radio aja saya khotbah saya bilang apa? Pergi gereja di situ, jangan pikir Anda dibujuk jadi anggota. Itu cara berpikirnya Mel Atok. Kenapa? Itu dibangun di atas apa? Saya mengerti apa maksud satu di sini. Satu bukan berarti kita semua mau satu sinode. Bukan. Itu pikiran anak merah, pikiran bayi. Balita secara rohani. Orang dewasa tidak permainannya begitu. Mumpung Kupang masih aman, NTT masih aman, ayo gereja gandeng tangan. Jangan kayak kota yang saya ngomong tadi. Sudah kerusuhan baru pendeta satu telepon pendeta lain. Kita doa berantai dulu. Kita doa gandeng tangan dulu. Kita bersatu dulu. Munafik. Saya serukan ini. Ini saudara tanda. Saya serukan ini di saat NTT masih aman-aman loh. Saya sudah teriakan ini. Kita tidak mungkin bersatu dalam karakter atau gaya berkhotbah. Ya tidak bisa. Kalau Pak Mel mau bersatu dengan Katong, dia marah-marah tuh kas kurang. Tidak bisa, ini bukan sana, bukan marah juga. Beta nih, terlalu banyak makan. Haleluya. Gumuk babi.
babi, supaya saudara tahu. Ya tidak bisa saya mesti jadi kayak bikin kaku-kaku diri karena mau bersatu jadi saya juga khotbah tetap di sini saya sampai mana-mana lagi. Kebenaran yang kita kan itu gayanya orang lain dan itu kekayaan dalam Kristus. Ada teman saya yang khotbahnya slow, tapi kita semua terpukul sampai air mata meleleh. Kenapa? Tidak tergantung kayak saya yang orang bilang pengkhotbah atraktif. Sementara di sisi kanan. Bisa nyaman di sini, dia akan pindah ke situ. Itu kan gaya khotbah saya. Hah? Soalnya masuk di sini. Son jaga bapak di situ, saudara. Bisa jatuh. Saya tuh pernah jatuh. Pernah lihat toh? Saya pernah jatuh dari panggung. Tahu seorang lain Iko bagi kalau son mampu, lu diam di sini nih di tembok Yeriko nih lu diam, right? Lu diam. Yesus jauh. Beta begitu saking kesana kesini. Dia pernah. Baru begitu jemaat bukan, aduh Tuhan kasihan. Jemaat ketawa. Lihat, kelihatan keaslian orang ya. Pendeta jatuh bukan don doa. Tolong topang kok. Dong pica ketawa demi bab Tuhan nih. Haleluya. Tidak bisa bersatu yang begitu-begitu. Tapi dalam kasih, biar beta pengkhotbah model begini. Saya tidak memasang standar. Semua yang datang khotbah di sini harus gaya ke saya. Nah itu bodok. Tidak ada saya pasang begitu. Mam Taneo juga saya tuntut khotbah ke saya, cepat. Mam Taneo, kan Mam Taneo juga khotbah di gereja. Mam Taneo jalan-jalan sama injar rok sendiri. Sudah, maunya kan ketong ini kan mesti rok panjang kan. Terlalu inja cuma. Siapa mau koko sapa, coba. Sudah jadi diri sendiri, sah. Kalau bisa ada yang sama mirip-mirip saya ya, itu memang kita pun karakter mirip. Tapi usah tiru-tiru. Amin. Ada satu gereja tuh yang pengerja sampai gereja cabang semua. Khotbah tekanan nada suara mirip gembala senior. Firman Allah berkata. Semua ternyata di gereja cabang juga firman Allah berkata. Haleluya, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Allah tidak akan pernah. Dia yang omong aslinya tidak begitu loh. Ini maksud saya gini. Kok semua jadi sama? Haleluya. Makanya waktu saya di Jakarta. Saya tukang sapu gereja kan. Saudara mungkin pernah dengar. Saya tukang sapu gereja. Karena saya punya teman yang begini nih. Jadi saya hafal suaranya, cara panggil saya juga, Pak Mel, gitu kan. Saya lagi sapu nih, lagi sapu gereja. Saya mahasiswa teologi ya, tapi saya juga koster gereja. Jadi Anda bisa lihat Mel atau sekarang di media begini-begini, koster. Sapu, lagi sapu, beta dengar di luar tuh. Mel, aduh, kawan sudah datang. Tapi tersapu terus. Panggil lagi, Mel. Beli begini, orang Madura pun kambing. Di depan gereja itu kampung Madura. Madura kan jual-jual besi apa toh? Dan besi lah segala. Kambing ada di situ. Mel, beta sangka dia. Beta sangka lu, kapan tahu-tahu. Orang Madura pun kambing ada. Darah Yesus berkuasa. Kita harus satu dalam kekasih Tuhan. Amin. Makanya saudara-saudara, penggenapan dari doa Yesus ini terjadi juga di gereja mula-mula tuh. Mereka jadi satu dan wow, persatuan mereka itu bawa dampak pengaruh luar biasa. Makanya Yesus bilang, kamu harus jadi satu supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Kata percaya di situ dunia tahu. Makanya di dalam
Yohanes pasal 13, 34, 35 itu ayat bilang begini. Perhatikan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, Betul. demikian pula kamu harus saling mengasihi. Iya. Supaya apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku. Dan kalau di antara mereka yang tahu ini, ya ternyata adalah orang pilihan Allah, mereka akan bertobat. Doa Yesus tentang persatuan gereja tergenapi di gereja mula-mula. Anda baca Kisah pasal 2 mulai ayat 45. Ini ayat bilang begini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Waduh, ini kesatuan luar biasa. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Betul. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Dampaknya di 47 nih Bapak Ibu perhatikan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Yes. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena gereja punya unity. Punya kesatuan, punya kasih. Apa yang mempersatukan? Apa yang Tuhan minta dalam doa? Satu dalam apa? Satu dalam kasih dan kebenaran dan pimpinan roh. Karena kalau orang mengatakan dia adalah pengikut Kristus tapi tidak mengasihi sesama, omong kosong. Tidak ada Allah di dalam dia. Orang yang lahir dari Allah pasti mengasihi. Makanya 1 Yohanes 4 mulai ayat 7. Ayat 7 bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Amin. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bahkan Allah itu adalah kasih. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Makanya Yesus berdoa supaya aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan mereka di dalam kita. Saudara-saudara, ini menarik untuk kita renungkan pada malam ini. Arah dari doa ini sebenarnya, Bapak Ibu terkasih perhatikan. Arah dari doa Yesus minta supaya gereja menjadi satu. Yesus sedang minta pemulihan terhadap kehancuran relasi yang sudah terjadi antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Pada waktu Allah menciptakan manusia, menurut Kejadian 1 ayat 26-27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa pengertian, apa makna manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Maknanya begini. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memasukkan sifat-sifat tertentu dari Allah dalam diri manusia. Tidak semua sifat. Maha hadir dia tidak kasih, maha kuasa dia tidak kasih. Dan ada sifat tertentu Allah tidak kasih, ya. Tapi ada yang dia kasih. Misalnya Allah itu pencipta. Waktu Allah mencipta manusia, Allah memasukkan daya cipta, bukan hak cipta. Beda daya cipta dan hak cipta. Allah memasukkan daya cipta ke dalam diri manusia dalam kualitas yang lebih rendah. Kalau Allah punya kan kualitasnya tanpa batas. Makanya Allah bisa menjadikan seperti saya khotbah di pembukaan tadi, seperti Yesus menjadikan dari tidak ada jadi ada. Manusia, karena Allah berikan daya cipta, manusia bisa bikin dari yang sudah ada menjadi lebih berguna buat kita. Contoh mikrofon ini. Ini bukan Allah yang cipta. Tidak ada di dalam urut-urutan hari penciptaan. Pada hari kelima Tuhan ciptakan mic, sound system, dan kabel-kabel semua. Tidak ada. Mic, sound system, kabel-kabel, handphone, bahkan internet, wifi, semua adalah hasil kreativitas manusia. Kenapa manusia bisa? Karena manusia diberikan daya cipta. Bahkan dia bisa bikin pesawat dengan berbagai ukuran. Mau yang 4 orang ada. Yang 1 orang naik dengan doa penyerahan. Pertama kali benai susi. Beta kubu panggil. Bule enak kan pilotnya bule. Sebelum saya tahu beta pikir dong jago. Itu training semua. Saya naik dari Pak Bupati, Pak Niko, Pak Bupati Sabu. Pak Bupati jelaskan, Pak Mel,
Amel lihat bule begini hebat. Ini tes, sujago de kicibar bis, bisa kado hebat. Bedo abis sangat samamput sesudah mah sampai Kupang dan selamat. Siapa Mongolia? Sampai pesawat paling besar, sampai pesawat yang bisa tembus atmosfer sampai luar angkasa, mendarat di bulan di Mars. Anda bayangkan, itu manusia yang bikin. Tapi karena dosa, manusia mengalami yang namanya total depravity. Itu artinya kerusakan total gambar-gambar Allah itu. Sehingga sekalipun masih mencipta, tapi manusia akan mencipta sesuatu yang menentang Tuhan. Manusia mencipta sesuatu yang merusak atau menyakiti orang lain. Ditandai dengan peristiwa apa pertama di Alkitab? Menara Babel. Mereka bikin itu menara mau melawan Tuhan. Mau cari nama, Allah kasih hancur itu menara Babel. Pulang baca Kejadian 11. Jadi karena dosa, sekalipun punya daya cipta, manusia yang mulai bikin yang aneh-aneh, yang menentang Allah dan merusak hubungan yang satu dengan yang lain. Karena kita tahu sifat lain yang ada pada Allah adalah sifat sosial. Makanya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Waktu semua sudah jadi, Tuhan bilang semua baik, semua baik, semua baik. Hanya Adam sendiri, Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendiri. Kenapa tidak baik? Bukan tidak sempurna, tapi manusia tidak bisa hidup sendiri. Butuh teman, butuh kawan curhat, butuh didukung dalam doa, butuh penguatan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kita makhluk sosial. Sifat ini rusak semua. Ditandai dengan apa? Kain bunuh Habel. Anda bayangkan kakak adik kandung. Bunuh-bunuhan. Bukankah sifat sosial yang Allah beri itu sudah terkontaminasi dan dirusak oleh dosa? Banyak orang bilang kita harus pintar, harus pintar, harus pintar. Kalau tidak pintar tidak maju. Saya melihat sisi yang lain. Justru saya melihat kelihatannya dunia ini tambah kacau karena terlalu banyak orang pintar. Saya tanya kalau orang hacker, bobol data, pencuri data, itu orang bodoh. Ulik-ulik sambal tak kuju hacker. Tidak mungkin orang gitu-gitu marunggai dia akan hacker dia. What? Orang yang ngehack, ya ngehack, bukan begitu, ngehack nih hacker. Banyak bilang, wah dia ngehack banget, kemana? Bukan itu. Itu lu makan lu tal buru-buru tak jadi hack. Ini lebih. Sekarang sudah ramai kan di WhatsApp, di TikTok. Mereka pesan apa? Kalau ada orang undang nikah, jangan klik. Saudara punya rekening habis. Anda bayangkan sampai level tipu begitu. Anda pikir yang jual organ tubuh bagian dalam yang mal-mal praktek itu orang bodoh. Itu orang yang mengerti medis tapi tidak takut Tuhan. Kubur orang cek babae, bukan yang sampai isi dalam so habis semua. Karena ginjal ada yang harga 500 juta sampai 2 M. Ini bukan solusi, oh bapak-bapak. Ada yang tatap beta bilang ini. Ada 2 kiri kanan. Anak pun 2 sekolah. 2 minggu datang sumir-mir. Kenapa Pak? Kanan suka sih Pak. Lo. Jangan aja jual ginjal. Saudara bikin bisnis organ dalam manusia. Makanya banyak orang yang buka jenazah, sujahitan semua. Koringan, kosong semua. Jantung, hati, masih segar. Jual. Orang bego, tidak mungkin bego. Kata yang potong ikan, makan potong ikan jatah salah gigi laki, gigi tulang. Kenapa nih Mak? Bini potong bodok. Ini tidak mungkin jual ginjal. Masa ginjal sepotong bodok, kep-kep lah siram kecap, ini yang terenak. Kelihatannya dunia ini tambah rusak gara-gara banyak orang pintar. Pintar hukum, putar balikan hukum. Pintar politik. Adu domba, apalagi dalam dunia politik kan. Kita tahu tidak ada kawan sejati, tidak ada musuh sejati. Dalam Kristus tidak bisa, semua harus saudara. Makanya pikir 3-4 kali yang memain politik, kalau sana takut Tuhan susah. Banyak konsultasi yang beta-beta arahkan. Tonjolkan Yesus. Politik tidak ada kawan sejati, tidak saudara lihat. Semua pilpres kita lihat, ini koalisi dia ini tak kuju keluar.
Ini terkujuk keluar, ini stres, ini begini, begona, begini, begona. Itulah politik. Tapi doa Yesus, kita harus satu. Jadi kalau ada politisi-politisi, kau dari partai apapun tapi kau agama Kristen, kau tolong pikirkan apa yang saya ajarkan. Bisa diakalin kok. Obaja aja bisa tetap jadi berkat di lingkungan Ahab. Masa nggak bisa? Bisa. Jadi, Bapak Ibu terkasih, ini arah doa supaya kita satu. Pemulihan kehancuran, minta supaya manusia pulih dengan Tuhan, manusia pulih dengan manusia oleh kasih. Dan itu hanya bisa kalau orang terima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Pada waktu terima Yesus sebagai Tuhan, orang dimeteraikan dengan roh. Roh itulah yang memampukan kita mengasihi. Makanya Roma 5 ayat 5 bilang begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, karena kasih Allah telah dicerahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dengan demikian, saya dan Bapak Ibu bisa mengasihi orang lain. Tapi ada catatan penting buat persatuan ya. Persatuan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Bapak Ibu ya, bersatu tapi jangan korbankan kebenaran. Contoh yang muda-muda, belum nikah. Jangan dengar bersatu, langsung orang beda agama juga kau nikah. Itu tidak begitu. Ya, ingat 2 Korintus 6 ayat 14. Kok Bapak bilang satu, jadi bersatu dengan Siti Aminah. Tidak bisa. Matius, lu dengar ini ayat, perhatikan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Iya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Tidak bisa dikompromikan itu. Bergaul juga hati-hati ya. Ahab kena tegur dari Yehu bin Hanani. Karena Ahab Yosafat maksud saya. Raja Yehuda anak Tuhan. Tapi dia kerjasama dengan Ahab anak setan. Tuhan kirim Yehu bin Hanani. Tegur dia. Emang wajar kau bergaul kerjasama dengan pembenci Allah. 2 Tawarik 19 ayat 2. Perhatikan. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu. Pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat. Iya. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Iya, jadi kalau saudara bergaul harus jelas ya, misinya jelas. Bergaul itu dengan semua orang, ada ketentuan. Ketentuannya apa? Pergi jadi garam dan terang. Kalau pergi duduk bodoh sampai saudara yang rusak, lebih baik keluar. Cepat, keluar. Sebab 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini, sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau sebuah pergaulan, ternyata Anda kok yang dulu rajin berdoa, sekarang tidak rajin berdoa. Rajin ibadah, sekarang sudah malas. 1 bulan sekali baru muncul. Ada yang tidak beres dengan pergaulan itu. Kenapa pergaulan itu membuat kau kendor? Dulu suka kerja jujur, sekarang kerja mulai kompromi-kompromi, tidak jujur. Bertobat. Sadar dulu, kembali cas dulu. Isi dulu. Begitu ya. Jadi bergaul tapi bersatu tapi jangan kompromikan kebenaran. Posisi kebenaran di atas, kesatuan di bawah. Dia standar untuk mengukur dengan siapa kita bersatu, bagaimana kita bersatu, itu di kebenaran. Ya. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Permintaan lain dari Tuhan Yesus itu ada di ayatnya yang ke-22. Menarik ini ayat. Tuhan Yesus bilang begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Sampai di situ. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Yesus bukan hanya minta gereja bersatu. Yesus minta, bahkan Yesus kasih tahu Bapa, aku kasih kemuliaan kepada gereja. Apa pengertian kemuliaan di sini? Kemuliaan di sini artinya sederhana. Waktu orang Kristen percaya Yesus, Yesus ada dalam hidupnya, ada Roh Kudus. Roh itu disebut dengan roh kemuliaan. Makanya saya dan saudara ini, aduh luar biasa. Memancarkan kemuliaan. Coba baca 2 Korintus 3. Semoga saya tidak salah ayat. Sebagai pembanding saja ya. 17-18. 17 bilang begini.
Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Yep. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Yep. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kapan orang punya kemuliaan ini? Saat orang percaya Yesus, saat Roh Kudus dimeteraikan, dia pancarkan kemuliaan. Amin. Tapi tahukah Bapak Ibu, kemuliaan bukan hanya itu. Kalau memang ada roh kemuliaan itu semakin nyata kalau Anda dan saya pikul salib. Jalan menuju mahkota, jalan menuju kemuliaan, namanya jalan salib. Tidak bisa menghindar. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Dia bilang begini Bapak Ibu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kalau roh kemuliaan ada pada kita berjuang demi kebenaran, kenanista dan sejumlah penderitaan lain. Dan memang itu merupakan konsekuensi orang Kristen yang menerima kemuliaan. Terima kemuliaan dari siapa? Dari Yesus. Terima kemuliaan bagaimana? Terima Yesus. Terima Roh Kudus. Dan kalau sudah terima Roh Kudus, 1 Petrus 2 ayat 21 tidak bisa kita hindari. Perhatikan ayatnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena kita ini harus menderita kekasih Allah, maka Kristus tinggalkan jejak. Bagaimana jejak Kristus? Dan kenapa kita mesti lihat jejak Kristus? Supaya kita jangan putus asa kalau menderita ya. Jangan putus asa. Mata harus tertuju kepada Dia. Ibrani 12 ayat 3. Perhatikan Bapak Ibu. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya jangan lemah dan putus asa saat kita diproses, saat kita menderita sebagai orang-orang yang sudah terima roh kemuliaan. Ingat Yesus, pandang Yesus, lihat teladan Kristus. Bagaimana penderitaan Yesus? Tuhan Yesus itu menderitanya terlalu banyak, saya bisa jelaskan ya. Yesus itu mengalami serangan setan gila-gilaan. Yesus mengalami penolakan gila-gilaan. Tadi kita sudah belajar toh. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesus. Tapi waktu dia datang di dunia yang dia ciptakan, dunia tolak dia. Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia yang cipta. Dunia tolak dia. Ya kalau dunia tolak, masih beruntung kalau khusus Israel terima, kan begitu. Ini dunia keseluruhan tolak. Tapi ya Israel tolong terima. Israel tolak juga 11. Ini bicara Israel. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia tolak, Israel tolak. Ya minimal dia punya kampung halaman. Dia dari mana? Nazaret. Minimal Nazaret terima. Nazaret tolak juga. Matius 13 ayat 55 dan seterusnya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Terus? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Betul. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka punya respon ke mana? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dunia yang dia cipta tolak dia. Bangsa miliknya tolak dia. Pulang ke minimal kampung halaman tolak juga. Tapi untung masih ada keluarga. Untung masih ada keluarga. Sekarang kita cek, keluarga percaya dia? Tidak juga. Keluarganya sinis sama dia. Itu ada di Yohanes pasal 7 mulai ayat 3. Perhatikan. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, Ya. supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ini sinis. Kalau mau top, jangan di sini. Pilih di sana kau tunjuk. Ini tidak percaya, sinis. 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. 5. Mereka omong ini gara-gara apa? Tidak percaya dia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Dunia tolak, Israel tolak, Nazaret tolak, keluarga tolak. Tapi puji Tuhan, masih ada 12 murid. 12 murid ke mana? Baik.
Satu menyangkal, satu jual. Yang lain lari kasih tinggal dia saat di Getsemani. Markus 14 ayat 50. Semua lari. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tapi sudahlah. Dunia tolak. Israel tolak. Nazaret tolak. Keluarga tolak. Murid-murid lari semua. Tapi masih ada Bapa. Amin. Tapi saya tanya, Bapa tetap dengan dia atau Bapa tinggalkan dia di Golgota? Bapa tinggalkan dia. Makanya dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Berarti, kalau Petrus bilang ikuti jejaknya. Jejaknya apa? Dia menderita sendirian. Sekarang saudara menderita, telepon saya masih bisa konseling Anda. Yesus benar-benar sendiri. Dunia tolak, Israel tolak, Nazaret tolak, keluarga tolak, murid-murid lari. Bapa pun tinggalkan dia. Karena Bapa tidak bisa melihat dosa yang dia tanggung begitu. Bapa itu suci, tidak bisa lihat dosa. Bapa tinggalkan dia, makanya dia menangis. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesusmu, Yesusku, Yesus kita menderita sendirian. Anda takut menderita? Anda tidak akan sendiri. Kesendirian kita sudah diambil alih oleh Kristus. Makanya dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Kita tidak sendiri. Kapanpun ada makian, cacian, tantangan, pergumulan, proses rumah tangga. Kau masuk kamar doa, kau kunci kamar. Bapa tidak akan tinggalkan kamu lagi. Karena Bapa sudah tinggalkan Yesus. Dan itu sudah diambil alih oleh Yesus. Maka tidak ada orang percaya yang ditinggalkan. Maka kalau ada penderitaan, mengalir saja. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya selesai.